Ngomongin di Indonesia nih, Betul. culture-nya tuh berbuka, bahkan ada salah satu produk berbukalah dengan yang yang manis katanya, manis gitu kan. That's why itu juga identik dengan bukan culture Indonesia sih sebenarnya, memang dianjurkan katanya berbuka dengan yang manis gitu. Semanis apa sih? Apa cukup dengan melihat wajah saya? Ya Allah. Yes. Nah, jadi kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya. Setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu. Oh gitu. Oh ya. gitu. Yang benar adalah dulu itu kalau nggak salah hadis itu mengatakan berbukalah dengan kurma kering, tamer. Atau kalau nggak bisa kurma basah, rutop. Atau kalau nggak ada pun air putih gitu kan. Jadi tiga itu. Nah, kenapa nggak boleh manis? Karena pertama, ketika kita pas posisi perut lagi kosong kan ya, perut lagi kosong, lagi lapar-laparnya, kalau kita langsung makan atau minum manis, itu lonjakan gula darahnya itu meningkat cepat gitu kan. Tapi dia juga akan turun juga cepat gitu kan. Jadi pengosongan lambungnya cepat, akhirnya kita masih tetap ngerasa lapar. Sehingga akan terjadi kita masih kalap untuk makan berlebihan. Makan selanjutnya. Oke. Gitu Jadi kan. kadar gula itu berpengaruh sama daya tahan kita cepat lapar atau enggak? Betul. Oh gitu. Ya, kalau gula darahnya naik cepat, itu biasanya turunnya juga cepat gitu kan ya. Kalau misalkan gula darahnya lebih stabil, naiknya stabil gitu kan, itu turunnya juga lebih stabil. Nah, gula itu, makanya gula itu menaikkan gula darah cepat gitu kan, kemudian juga menurunkan dengan cepat. Itu kenapa makanan yang manis dan bergula juga Harus dihindari. Berpotensi juga menaikkan berat badan. Betul, termasuk juga janji manis itu juga harus dihindari. Wah, kalau janji manis, ya memang selain menaikkan berat badan, menaikkan akal dan pikiran. Ya, tapi kata orang nih kalau buka puasa, lapar yang tinggi terkadang nggak bisa ngontrol diri. Betul. Kan apa aja mau dibeli gitu. Betul. Apalagi ini ya banyak takjil. Iya, banyak takjil karena lebih berkompetitif gitu. Kompetitif banget gitu. Padahal sebenarnya yang dianjurkan kita langsung makan besar dulu atau takjilan kecil itu apa better mana? Kalau aku nih lebih prefer nih terus terang udah makan berat aja langsung daripada takjilan gitu. Yes. Mana yang lebih prefer? Oke, jadi sebenarnya kalau berdasarkan balik lagi ke hadis tadi kan biasanya kurma dulu, air, sholat maghrib, baru kemudian makan besar. Itu yang direkomendasikan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita makan, gitu kan, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon leptin. Hormon leptin itu hormon kenyang, gitu kan. Oke. Nah, hormon itu dikeluarkan kira-kira sekitar 20 menit setelah kita mengunyah kunyahan pertama. Oke. Nah, kalau misalkan kita makan kurma dulu gitu kan, kemudian minum, terus kita tinggal sholat, itu kan udah hampir 20 menit 20 menit. Itu kita udah merasa kenyang, sehingga nanti ketika makan besar, kita jadinya nggak makan berlebihan. Oh. Nah, kalau kita awalnya langsung makan besar, 20 menit kita langsung kayak kalap gitu kan. Iya, apalagi betul, belum betul. kosong perut kosong gitu kan. Sehingga nanti potensi untuk makan berlebihan jadi lebih besar. Betul. Padahal pemikiran gue adalah, gue takutnya waktu sholat gue kepikiran makanan. Jadi daripada gue sholat nggak khusyuk, mikir utuh dendeng enak banget gitu atau Udah apa ada yang gitu. ngabisin belum ya? tinggal sedikit gitu. Jadi akhirnya gue hajar makan itu supaya gue bisa khusyuk tenang, ibadahnya. gitu kan. Tapi nggak khusyuk, tapi ngantuk jadinya. Ngantuk, begah, perut begah juga kan. Jadinya ibadahnya malah jadi tidak khusyuk. Bener juga sih betul. Tapi ya. Jadi tadi ada hormon apa namanya? Leptin. Yang nanti akan membantu sehingga sebenarnya mencegah buat kita kalap juga ya. Betul. Oh, mulai hari ini gue akan makan kurma dulu. Oke. 20 menit setelahnya, Iya. gue baru makan nasi padang.